Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai konsep normal abnormal dalam berbagai perspektif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata normal dan abnormal. Akan tetapi banyak dari kita yang masih salah dalam mengartikannya. Normal adalah sesuatu yang sejalan dengan peraturan ataupun norma yang ada di masyarakat. Sedangkan abnormal adalah suatu hal ataupun kebiasaan yang menyalahi aturan ataupun norma di masyarakat. Menurut WHO, normal adalah keadaan di mana seseorang merasakan dalam kondisi kesehatan terbaik dari segi fisik, sosial, maupun mental. Kondisi kesehatan yang stabil dari aspek intelektual dan emosional, bebas dari penyakit dan kekurangan tertentu. Sedangkan perilaku abnormal ialah suatu tingkah laku manusia yang menyimpang dari kondisi rata-rata. Normal dan abnormal dalam perspektif psikoanalisa. Yang pertama, adanya struktur kepribadian. Menurut teori ini, ada 3 struktur dalam jiwa setiap orang, yakni id, ego, dan superego. Seseorang dianggap normal jika egonya mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan id dan superego dengan cara yang sesuai realitas. Sedangkan perilaku abnormal adalah pertentangan dalam alam bawah sadar. Konflik antara id, ego, dan superego, atau sebagai upaya individu untuk mengatasi kecemasan dan konflik yang tak terpecahkan. Yang kedua, adanya tahapan perkembangan psikoseksual. Tahapan perkembangan psikoseksual terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap oral. Yang kedua, tahap anal. Yang ketiga, tahap falik. Yang keempat, tahap latensi. Dan yang kelima adalah tahap genital. Penyebab munculnya perilaku abnormal dalam tahap ini ketika seseorang tidak berhasil atau gagal dalam menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut. Yang ketiga, adanya mekanisme pertahanan diri. Disebut mekanisme pertahanan diri ketika bawah sadar menggunakannya untuk melindungi ego dari ketakutan. Perbedaan antara mekanisme pertahanan ego yang normal dan abnormal tidak selalu mutlak. Hal ini bergantung pada sejauh mana mekanisme tersebut digunakan, frekuensinya, dan sejauh mana mekanisme tersebut mengganggu kehidupan individu secara keseluruhan. Baik, selanjutnya normal dan abnormal dalam berbagai perspektif behavioristik. Yang pertama, konsep dasar teori behavioristik. Teori ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, serta dinilai secara konkret dan juga rangsangannya terjadi berdasarkan pada stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Hukum-hukum mekanistik. Stimulus ini merupakan lingkungan belajar pada anak secara internal ataupun eksternal. Pada konsep teori behavioristik, faktor lingkungan menjadi bagian terpenting untuk menekankan tingkah laku yang terlihat dengan metode objektif yang bersifat mekanis serta mementingkan masa lalu. Kemudian yang kedua, pendekatan perilaku behavioristik. Pendekatan ini menyatakan kalau lingkungan dan cara bagaimana perilaku abnormal diperoleh. Behavioristik mengakui kalau semua perilaku pada seseorang, termasuk perilaku abnormal, berasal dari lingkungan, juga dapat dinyatakan tidak bermoral, yaitu bagaimana perilaku abnormal diperlakukan. Selanjutnya, normal abnormal dalam perspektif humanistik. Dalam perspektif psikologi humanistik, memandang manusia pada dasarnya mereka itu baik. Psikologi humanistik bermula atas reaksi terhadap psikoanalisis yang memiliki pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak sehat, oleh karena itu harus disembuhkan. Tokoh psikologi humanistik yaitu Carl Rogers percaya bahwa dalam diri manusia memiliki kehendak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan semaksimal mungkin. Pendekatan humanistik memfokuskan pentingnya pemahaman individu sebagai pribadi yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Pada perspektif humanistik, kepribadian abnormal didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk mencapai aktualisasi diri, sedangkan kepribadian normal mengarah kepada kemampuan untuk mengembangkan potensi individu dan kesejahteraan psikologis. Individu yang termasuk dalam kepribadian normal apabila dia berusaha untuk bisa mendapatkan dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Selanjutnya ada konsep normal dan abnormal dalam perspektif sosiokultural.
Dalam konteks sosiokultural, gagasan tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dianggap sebagai hasil dari kesulitan individu dalam menghadapi tekanan yang disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksejahteraan sosial, diskriminasi, serta kurangnya peluang. Lalu, ada konsep normal dan abnormal dalam perspektif kognitif behavior. Teori kognitif behavior pada mulanya meyakini bahwa pola pikir manusia terbentuk melalui proses, stimulus, lalu kognisi, lalu respon, yang saling terkait dan membentuk jaringan di dalam otak. Proses kognitif menjadi kunci dalam menjelaskan cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Selanjutnya, normal dan abnormal dalam perspektif psikologi positif. Psikologi positif mengarahkan perhatiannya pada aspek positif dalam diri manusia, mengembangkan potensi kekuatan dan kebaikan yang dimiliki. Alih-alih berfokus pada terapi dan pengobatan gejala, psikologi positif berfokus pada stabilitas emosional, mengelola ekspektasi, dan pemikiran yang sehat. Itulah sebabnya psikologi positif disebut studi tentang kekuatan dan kebajikan bersama. Normal dan abnormal dalam perspektif psikologi Islam. Konsep normal dan abnormal psikologi Islam memiliki makna yang sama dengan konsep yang ada dalam psikologi umum. Namun, dalam pandangan psikologi Islam, abnormalitas juga harus dilihat dari segi moral dan spiritual, bukan hanya dari segi kesehatan mental. Perilaku abnormal dalam Islam diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga moral. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih.